Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika kelas 7 semester genap, yaitu perbandingan. Siapkan alat tulismu ya, dan selamat menyaksikan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.9 menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian rasio atau perbandingan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami rasio atau perbandingan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang rasio atau perbandingan dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan perbandingan. Contohnya, ketika ingin membandingkan jumlah teman perempuan dan teman laki-laki. Yang kedua, ketika membuat peta. Yang ketiga, menghitung jarak antar dua kota. Yang keempat, membuat dena lokasi. Yang kelima, menghitung kepemilikan seseorang. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar pada layar ya. Di sana terlihat sepasang tokoh kartun, yaitu Nusa dan Rara. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama. Kira-kira siapa ya yang lebih tinggi antara Nusa atau Rara? Ayo coba perhatikan. Nah, kelihatan ya dari gambar kalau Nusa itu jauh lebih tinggi dari Rara. Selanjutnya kita beralih ke masalah kedua. Anak-anak, perhatikan gambar pada layar ya. Di layar terlihat gambar 1 terdapat satu potongan kik. Dan pada gambar 2 terdapat beberapa potongan kik. Nah, bagaimana perbandingan jumlah kik pada gambar 1 dan jumlah kik pada gambar 2? Ayo, sekarang kita perhatikan dengan seksama ya. Pada gambar 1, potongan kiknya ada berapa? Ayo. Ya, benar sekali. Pada gambar 1, potongan kiknya ada 1. Dan potongan kik pada gambar 2 ada, yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, potongan kik pada gambar kedua ada 9. Jadi, perbandingan potongan kik pada gambar 1 dan gambar 2 adalah 1:9. Selanjutnya, kita beralih ke masalah ketiga. Di layar terlihat sebuah foto keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Foto keluarga tersebut adalah milik keluarga Pak Zaki. Pak Zaki memiliki 2 orang anak. Yang tertua bernama Keisha dan yang kedua bernama Keila.
umur Kesha 6 tahun, sedangkan adiknya Kayla 3 tahun. Nah, sekarang kita akan membandingkan umur Kesha dan umur Kayla. Cara membandingkan umur Kesha dan Kayla ada dua, yaitu yang pertama, umur Kesha 3 tahun lebih tua dari umur Kayla, atau umurnya Kayla lebih muda 3 tahun dari Kesha. Dalam hal ini, perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan cara menghitung selisihnya. Umur Kesha 6 tahun dikurang umur Kayla 3 tahun, sehingga didapatlah perbandingannya yaitu 3. Nah, selanjutnya cara membandingkan yang kedua. Umur kakaknya yaitu Kesha 2 kali dari umur adiknya Kayla. Nah, dalam hal ini perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan cara menghitung hasil bagi. 6 tahun bagi 3, yaitu dapatlah hasilnya 2. Setelah memperhatikan 3 kasus atau 3 masalah tadi, akhirnya kita sampai di penghujung, yaitu menarik kesimpulan. Sebenarnya apa sih perbandingan itu? Ayo, siapa yang sudah menemukan kesimpulan yang tepat berdasarkan ketiga contoh kasus yang sudah kita bahas tadi? Siapa yang masih ingat kasus pertama apa? Ya, tinggi badan Nusa dan Rara. Kasus kedua adalah membandingkan potongan cake pada gambar pertama dan gambar kedua. Dan kasus ketiga adalah membandingkan umur anak-anaknya Pak Zaki. Nah, siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa sih perbandingan itu? Oke, Ibu bantu ya. Jadi, perbandingan itu adalah proses membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Nah, ini contoh pertama yang kita bandingkan adalah tinggi kedua anak. Seperti kita ketahui ya, besaran untuk tinggi itu adalah sentimeter. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan ukuran meter. Oke, pada kasus kedua yang kita bandingkan adalah potongan cake. Kalian sudah lihat ya tadi kalau bentuk potongan cake-nya itu sama, hanya saja model hiasan cake-nya yang berbeda. Sekali lagi ya, besarannya sama. Dan untuk masalah ketiga, kita membandingkan umur anak Pak Zaki. Sekali lagi, besarannya juga sama ya, karena yang dibandingkan juga sama, yaitu umur. Nah, anak-anak, besaran benda itu dapat berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, jumlah benda, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat dalam membandingkan dua besaran yang sejenis. Yang pertama, untuk membandingkan dua besaran yang sejenis, syaratnya besaran-besaran tersebut memiliki satuan yang sama. Ingat ya, satuannya harus sama. Nah, jika satuannya belum sama, maka satuan itu harus diubah terlebih dahulu supaya menjadi sama. Ya, syaratnya hanya dua ya. Satuannya harus sama, dan jika tidak sama, kita wajib mengubah satuannya supaya sama. Oke. Perbandingan antara A dan B dengan B-nya itu tidak boleh 0, ditulis A bagi
ya, B. Atau dapat juga kita baca A berbanding B. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal perbandingan. Siapkan alat tulismu ya. Oh iya, kalau belum paham satu kali tonton, boleh ditonton berulang kali kok. Yang penting kalian semua bisa paham. Soal pertama, Mama dan Kesha masing-masing memiliki beberapa kelereng. Pertanyaannya, berapa perbandingan kelereng Mama dan Kesha? Nah, langkah pertama, kita coba hitung ya. Berapa jumlah kelereng Mama dan juga kelereng Kesha? Kelereng Mama ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kelereng Mama kita nyatakan ke dalam bentuk angka ya, yaitu 3. Jumlah kelereng Kesha adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jumlah kelereng Kesha adalah 12. Kemudian, kelereng-kelereng ini kita nyatakan ke dalam bentuk perbandingan. Sehingga diperoleh perbandingan kelereng Mama dan Kesha yaitu 3 banding 12. Soal nomor 2. Dalam sebuah kelas yang terdiri dari 45 siswa, terdapat 20 siswa perempuan. Tentukan perbandingan antara banyak siswa perempuan dan laki-laki. Langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu jumlah siswa laki-laki. Jumlah siswa laki-laki dengan cara kurangkan jumlah seluruh siswa dengan jumlah siswa perempuan. Jumlah seluruh siswa tadi ada 45. Sedangkan jumlah siswa perempuan ada 20. Oke. 45 kurang 20. Sehingga diperolehlah jumlah siswa laki-laki sebanyak 25 orang. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Dari soal, kita sudah mengetahui jumlah siswa perempuan adalah 20 dan jumlah siswa laki-laki 25. Sehingga perbandingannya yaitu 20 banding 25. Soal ketiga, tinggi badan Lisa 150 cm, tinggi pohon di halaman rumah Lisa 3,5 meter. Tentukan perbandingan antara tinggi badan Lisa dan tinggi pohon tersebut. Langkah pertama, satuannya harus disamakan terlebih dahulu ya. Kemudian kita bandingkan tinggi badan Lisa dengan tinggi pohon. Tinggi badan Lisa 150, tinggi pohon 3,5 meter. Nah, tadi kan sudah ada syaratnya ya. Satuannya. Soal keempat, uang Kesha lebih 6.000 dari uang Dina. Perbandingan uang Kesha dan uang Dina adalah 8 banding 5. Tentukan besar uang masing-masing. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu selisih perbandingan, yaitu 8 kurang 5 dapat 3 bagian. Besar uang Kesha 8 per selisih, yaitu 3 kali 6.000, diperolehlah uang Kesha 16.000. Dan besar uang Dina 5 per 3 kali 6.000, sehingga diperolehlah besar uang. Soal kelima, sederhanakan perbandingan-perbandingan berikut ini. Yang pertama, 45 banding 75. Langkah pertama kita tentukan FPB-nya, yaitu dapat 15 ya. Sehingga sama-sama kita bagi 15, sehingga diperolehlah hasil 3 banding 5.
bagian B yaitu 27 cm banding 1,8 meter. Ingat ya, syaratnya satuannya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu sama-sama kita ubah ke cm. Kemudian kita tentukan FPB-nya. Nah, didapatlah FPB-nya 9, sehingga sama-sama kita bagi 9. 27 bagi 9, 180 juga dibagi 9, sehingga diperolehlah hasilnya yaitu 3 banding 20. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.